Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini bersama aku Andi. Video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk footage kali ini kita menggunakan footage dari kamera Blackmagic 6K. Blackmagic Pocket Cinema 6K teman-teman. Untuk color management kita menggunakan color management DaVinci White Gamut. Lalu untuk outputnya ke Rec7 Ornament Scene. Karena saya udah update ke DaVinci 20.22. Kalau teman-teman belum update ke situ, untuk pengguna Mac bisa ke Rec7 Ornament E. Lalu untuk pengguna Windows bisa menggunakan Rec7 Ornament Gamma 2.2 atau Gamma 2.4 tergantung kalibrasi monitor teman-teman semua. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini aku akan kasih color space transform untuk IDT. Karena ini dari Blackmagic, kita gunakan Blackmagic Design White Gamut Gen 5 or 4 ini ya untuk input color space-nya. Lalu untuk input gamma ke Blackmagic Film Gen 5. Karena ini direcord dengan color science Blackmagic yang baru ya teman-teman. Ada yang generasi 4, ada yang generasi 5. Kebetulan ini pakai generasi 5. Untuk outputnya di sini kita menggunakan DaVinci White Gamut. Karena color management kita adalah DaVinci White Gamut. Untuk tone mapping di sini aku nonaktifkan. Lalu kita add node lagi di sini untuk ODT. Untuk ODT di sini aku akan menggunakan GP ya teman-teman. Untuk link downloadnya ada di description. Untuk DCTL GP 2499 DRT. Lalu untuk outputnya sini aku akan rubah ke gamma 2.2. Kita lihat di sini ya teman-teman, Rec7 Ornament terlihat gambarnya sedikit hijau. Kita akan benerin dulu untuk white balance di sini ya, WB. Untuk teknik BB kali ini aku akan menggunakan chromatic adaptation ya teman-teman. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki white balance selain beberapa cara seperti offset, terus HDR, terus linear, tapi salah satunya juga bisa menggunakan chromatic adaptation. Jadi di sini untuk targetnya aku rubah dulu ke color temperatur sekitar 5600. Lalu untuk source-nya di sini aku akan rubah ke color temperatur. Oke, di sini yang akan kita rubah ya teman-teman. Karena ini terlihat agak kehijauan, kita akan geser ke arah magenta ya teman-teman. Kurang lebih mungkin di sekitar 110. Oke. Segini, lalu untuk Kelvinnya kita akan rubah sekitar, oke, kurang lebih segini teman-teman. Ini before, after. Oke, ini sebelum, ini sudah. Kita bisa cek mungkin di vector scope-nya ya. Ini sebelum teman-teman. Ini agak terlalu ke hijau banget. Ini sudah, belum, sudah. Oke, mungkin sedikit aku akan geser karena shadownya terlalu biru. Mungkin di 4730. Oke. Oke, next di sini aku akan tambah node lagi ya. Primaris, aku akan adjustment untuk kontras. Di sini kontras aku akan tambahkan sekitar di 100-an mungkin ya teman-teman. Lalu pivotnya juga aku akan rubah. Oke, kurang lebih segini kontrasnya. Lalu akan adjust lagi untuk lift gamma dan gate-nya ya teman-teman. Oke, aku akan atur di sini untuk shadow-nya aku akan naikin. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Before, after. Oke. Lalu kita akan tambah lagi di sini node untuk saturation teman-teman.
Jadi ini aku pisah-pisah ya teman-teman, karena kita di sini menggunakan tools yang berbeda. Di sini menggunakan chromatic, di sini menggunakan color build, di sini menggunakan HSP. Jadi di sini aku akan rubah node-nya dulu ke HSP saturation. Aku akan rubah ke HSP ya untuk color space-nya. Lalu untuk channelnya aku hanya mengaktifkan channel nomor 2, channel nomor 1 dan 3 kita nonaktifkan. Kalau teman-teman pengen tahu ini channel apa, teman-teman bisa cek di video-video aku sebelumnya ya. Kenapa aku harus mengaktifkan hanya channel 2 gitu. Oke, di sini aku akan tambah untuk gain-nya. Oke, sekitar segini. Oke. Terlihat warnanya ya teman-teman. Oke, next aku akan adjust lagi untuk beberapa warna yang ada di sini. Oke, aku akan setting dulu ini, adjust dulu ini skin tone. Gunakan qualifier seperti biasanya teman-teman. Kita gunakan qualifier, kita akan rapikan serapi mungkin. Pokoknya teman-teman serapi mungkin ya untuk penggunaan qualifier. Oke, aku akan adjust untuk gamanya. Aku akan kasih warna sedikit ke orange. Aku akan tambah untuk pencahayaannya. Ya, mungkin sekitar gini. Oke, before after. Oke, kita next. Selanjutnya ya teman-teman. Di sini aku akan memperbaiki untuk beberapa warna seperti warna baju, warna pohon, warna motor, warna helm. Di sini aku akan berbagi dulu untuk warna daun yang di belakang ini teman-teman. Aku akan gunakan qualifier lagi, akan rapikan serapi mungkin. Oke, aku akan kurangin untuk saturasinya di sini. Lalu aku akan turunkan untuk gamanya dan aku arahkan warnanya sedikit ke warna hijau dengan menggunakan gamma ya teman-teman. Oke, aku turunkan lagi saturasinya. Lalu di sini aku hue-nya aku sedikit rubah ke warna hijau. Before after, oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini aku akan benerin untuk warna dress warna merah ya teman-teman, menggunakan qualifier lagi di sini. Oke, aku akan tambahkan kontras. Lalu untuk warnanya aku akan adjust sedikit ke warna merah. Hue-nya akan aku sedikit rubah. Lalu aku akan tambahkan gamma di sini. Oke, before and after dress-nya. Oke, aku akan tambahkan lagi di sini untuk helmetnya teman-teman. Aku akan perbaiki untuk helmetnya. Kita qualifier lagi. Oke, untuk helmet di sini aku akan rubah sedikit ke orange dengan menggunakan hue teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini ya. Hue. Kalau ada beberapa highlights di situ, aku akan turunkan highlights-nya. Oke.
Lalu aku akan gunain hue versus hue untuk daerah yang sebelah sini ya teman-teman. Coba. Oke, sedikit. Dan aku akan tambahkan untuk daerah gainnya, maaf, daerah highlights di sini. Aku ke lock wheel ya teman-teman. Tekan geser sedikit ke orange. Oke, before after. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Aku tambah kontras sedikit. Oke, tambah note lagi. Di sini aku kasih nama dulu, helm. Sebelum ke note selanjutnya, aku akan tambahkan kontras dulu untuk sedikit ya, untuk daunnya. Sedikit aja. Oke, sepertinya cukup. Oke, lalu aku ke note sini. Ini bike atau Vespa ya teman-teman. Aku selection lagi untuk Vespa-nya, bike-nya. Oke, oke, aku akan tambah kontras. Lalu aku akan sedikit apa namanya, change color-nya ke sedikit teal ya teman-teman. Oke, kontrasnya aku tambah juga. Aku tambah dengan gamma, lalu gain-nya juga aku tambah. Maaf, highlights-nya, gain-nya juga tambah. Karena ada beberapa warna yang di sini yang sedikit berbeda karena terkena sinar matahari teman-teman. Oke, nice. Oke. Lalu di sini aku akan merapikan ini dulu. Oke, next. Di sini aku akan adjust untuk only skin ini ya teman-teman, untuk skin yang cowoknya. Sampai sini aku akan tracking. Oke, akan rapikan ke frame. Rapikan ini. Oke, lalu aku akan tambahkan untuk gamanya ya teman-teman. Gamanya sini aku tambahkan, kontras aku tambahkan. Oke, before after. Akan aku sedikit tarik ke bawah. Oke, aku coba ambil alfanya di sini teman-teman. Oke, oke, nice. Aku turunkan dikit untuk gamanya. Star 2. Oke. Lalu untuk ini face cowok. Lalu di sini ada face untuk cewek terlihat sedikit kuning karena pantulan dari helmet ya teman-teman. Tapi di sini akan coba untuk memperbaikinya. Ambil alpha lagi dari skin tone. Kita cek dulu. Oke, ini kita ke masking ini ya teman-teman. Oke, kita rapikan. Lalu kita ke hue versus hue. Kita klik warna yellow di sini. Klik di daerah yang warna yellow. Oke, lalu aku akan turunkan sedikit saturasinya. Before after. Oke, kita tracking ya teman-teman. Tracking ini.
Oke, jika terkena nanti kita rapikan. Oke, kita ke frame. Oke, nih kita rapikan ya teman-teman. Manual seperti ini. Geser lagi. Oke, kita rapikan lagi. Oke, before after. Lalu untuk skin tone di bagian cowok ini aku akan rapikan lagi ya. Kita tarik lagi. Oke, aku akan tracking ulang ya teman-teman. Oke, udah sedikit meleset di sini. Aku akan ke frame. Lalu aku akan geser. Cek lagi. Oke, nice. Sini aku akan sedikit tambahkan saturasi. Biar saturasinya sama dengan yang belakang ya teman-teman. Oke. Oke, aku akan memperbaiki ini sedikit. Daerah sini teman-teman. Oke. Lalu aku akan kasih power window untuk skin di sini. Lalu aku akan tracking. Alright. Oke, aku akan sedikit kasih midtone details untuk skinnya sekitar -10. Oke. Lalu ke next. Ke dress dulu teman-teman. Aku akan sedikit memperbaiki dressnya. Aku akan tambah midtones-nya di sini. Maaf, gamanya maksudnya. Lalu aku akan ke daun lagi. Oke. Di sini aku akan tambah lagi ya teman-teman untuk daun yang ini. Oke, untuk area sebelah sini aku akan masking. Oke, aku akan adjustment untuk kontras, lalu highlightnya turunin, gamanya juga, lalu untuk warnanya aku akan rubahnya ke warna hijau. Oke. Oke. Di sini aku akan pisahin ya teman-teman antara subjek ini dengan background. Aku akan gunain korektor. Kenapa aku suka bikin di awal, enggak aku gunain di sini aja, karena aku mau pisahin terus aku invert kan. Karena aku ingin nanti ada fungsi lain selain kita akan merapikan background atau merapikan daunnya, tapi nanti mungkin kita bisa blurkan sedikit belakangnya, hanya cukup menarik garis alfa. Makanya aku untuk pemisahan antara subjek dan background selalu terpisah seperti ini. Oke, ini subjek. Aku akan gunakan magic mask teman-teman di sini. Kita setting ke better, lalu kita aktifkan overlay-nya. Oke, seperti ini. Oke, dengan seperti ini kita tinggal tracking. Mungkin untuk tracking akan membutuhkan waktu lama teman-teman, tapi di sini aku akan skip langsung ke setelah selesai tracking ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah selesai tracking, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, rapi, tidak ada yang error. Oke, kita off kan untuk toggle-nya. Kita bisa gunakan ini untuk adjustment di sini teman-teman. Oke, lalu aku akan invert, dan di sini
Aku akan geser, aku akan rapikan. Oke. Jadi yang awalnya tadi terkena helmet, sekarang enggak teman-teman. Jadi akan lebih rapi lagi. Before after. Oke. Oke, next kita akan adjustment lagi. Di sini aku akan tambah power window ya teman-teman. Kasih out. Akan menggunakan power window di sini. Oke. Ya, aku akan invert seperti biasa. Aku gunain curve ya teman-teman. Oke. Sedikit condong ke kanan karena cahayanya banyak di sebelah kiri ya teman-teman. Oke. Nice. Lalu aku akan kasih di sini in ya teman-teman. Aku ambil alfanya, aku letak di sini. In. Lalu aku akan invert, tambah sedikit untuk cahaya tengahnya. Tidak usah terlalu banyak. Oke, kurang lebih segitu. Ini aku turunkan lagi sedikit. Oke. Oke, before, after. Sejauh ini udah seperti ini teman-teman. Lalu next, di sini kita akan adjustment apa namanya beberapa. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Akan tambah lagi di sini. Aku akan ambil source-nya dari subject di sini ya teman-teman. Aku akan ke effect, lalu ke defocus background seperti ini. Aku akan rubah ke lensnya, bener ke lens, lalu ke anamorphicnya, kan sedikit adjustment. Ini cukup, lalu blurnya aku akan kurangin sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Sebelum, ini sesudah, sebelum, ini sesudah. Oke. Lalu aku akan rapikan dulu. Oke teman-teman, di sini kita akan adjustment untuk look development. Tambah node di sini, aku akan rapikan di sebelah sini ya teman-teman. Oke, kita akan pergi ke color space transform. Lalu dari reshapen ornament, gamma 2.2 untuk inputnya, lalu ke reshapen ornament lagi, lalu ke Xenon lock film. Lalu untuk node selanjutnya, aku akan kasih film look free dari DaVinci Resolve, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan kompon node di sini, kasih nama Kodak. Lalu aku akan kurangin untuk outputnya mungkin sekitar 500. Oke. Lalu akan pergi ke node Kodak tadi teman-teman. Aku akan adjust untuk shadow, highlight, dan midtone atau lift gamma gainnya. Kurangin untuk gainnya sini. Lalu liftnya aku kurangin, gammanya aku tambahin.
Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Akan back ke sini, lalu intensity-nya aku akan sedikit kurangin lagi, kurang lebih di 350 mungkin ya. Oke, cukup. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan pergi lagi ke daun ya teman-teman. Cek daun di sini. Aku akan invert untuk maaf, aku akan ambil alpha lainnya ke daun. Aku akan invert lagi untuk daunnya sini. Aku akan adjustment untuk daunnya ya teman-teman. Oke, saturasinya aku tambah sedikit. Di sini aku setting juga untuk hue-nya ya teman-teman. Oke, kontrasnya kita tambah. Oke, oke, aku akan tambah note di sini ya teman-teman. Aku akan sedikit merapikan untuk aspalnya di sini. Aku ambil alpha line dari subjek sini ya teman-teman. Aku akan ke note K, lalu aku akan balik di sini. Akan gunain Oliver. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu aku akan turunkan untuk gain-nya. Oke, kurang lebih seperti ini. Sedikit menambahkan kontras. Lalu aku akan sedikit adjust untuk color-nya menggunakan gamma ya teman-teman. Oke, di sini sedikit ada terkena bagian atas, aku akan masking. Oke, before after ya untuk aspalnya teman-teman. Before after ada sedikit kena untuk daerah sini. Oke, before after. Ini aku akan sedikit adjustment lagi untuk looknya teman-teman. Oke, kita akan ke lift gamma dan gain. Aku akan arahin untuk gamanya ke sedikit orange. Lalu untuk gainnya juga sedikit orange. Lalu untuk liftnya akan turunkan ke sedikit biru. Oke, tambah lagi gamanya teman-teman. Nice. Di sini coba aku akan cek dan berusaha untuk merapikan. Oke, aman skin tone. Cek looknya sini. Oke, untuk warna daun juga aku akan sedikit rubah lagi untuk hue-nya teman-teman. Oke, segini cukup. Lalu untuk helmet juga kita akan cek lagi. Oke, segini aman helmet. Oke, skin tone aman. Untuk Vespa ya, baiknya kita akan tambah lagi untuk colornya. Karakter.
Oke. Lalu aku akan adjustment lagi untuk di sini tadi nih fokus ya. Ini defokus. Tambahin lagi sedikit lagi teman-teman untuk blurnya. Oke. Fans. Oke. Jangan terlalu berlebih ya teman-teman biar terlihat natural. Oke, nice. Loop akan pergi ke lock ya. Lalu shadownya. Jadi di not look teman-teman, shadownya aku akan dorong sedikit biru. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu aku akan copy. Lalu aku akan kompon di sini. Kita kasih nama look. Lalu aku akan sedikit kurangin untuk outputnya. Mungkin di angka 650 for after. Oke, nice. Lalu kita ke aspal lagi ya teman-teman. Kita ke aspal lalu kita tambahkan warna biru sedikit dan kontras. Lalu highlightnya kita turunin. Oke, gainnya juga sedikit. For after, nice. Oke, rapiin dikit lagi. Oke, cukup. In juga oke. Out di sini juga oke. Kita rapiin dikit lagi outnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Aku akan coba adjustment lagi teman-teman. Aku akan rapikan ini sedikit ke atas. Aku akan tambah sini. Aku akan rapikan untuk subjeknya. Oke, akan pergi ke hue versus saturation. Di sini teman-teman akan turunkan untuk beberapa color. Oke, untuk skin tone kita turunkan. Oke, nice gini. Warna dress kita tambah dikit. Oke, before after ya teman-teman, bisa dilihat. Ini sebelum, ini sesudah, sebelum sesudah, kita rapi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Aku rapikan. Oke, kita bisa cek play. Oke, untuk warna daun di sini aku akan kurangin lagi saturasinya. Kurang lebih di 30. Untuk daun yang satunya sini kita juga akan adjust sedikit, tambah kontras. Oke, lalu kita turunin dikit, mungkin di sekitar 47. Aku akan tambah note di sini. Kita kasih glow teman-teman. Kita ke glow. Lalu kita ke advance control, composite-nya kita rubah ke screen. Lalu kita adjust untuk threshold-nya. Lalu aku akan masking. Kurang lebih hanya di daerah sini teman-teman. Oke, cek lagi. Kurang lebih segini. Jadi hanya di area atas, area bawah tidak, karena area bawah terlalu terang.
Jadi nanti akan fokusnya ke situ teman-teman. Kecilin dikit lagi, mungkin sekitar 500. Oke, cukup. Nggak perlu aku tracking karena udah pas. For after, kita kecilin lagi ya teman-teman. Kita kecilin berarti kita harus tracking. Oke, seperti ini. Lalu untuk looks di sini, aku akan tambahkan sedikit lagi, ini sekitar 750. Oke teman-teman, di sini aku akan sedikit adjustment untuk looknya, sedikit ke warm ya. Aku akan tambah lagi ini satu di sini. Oke, lalu aku akan tambah temperatur sekitar 250 atau 300. 250 cukup. Oke, lalu ini temperatur kurang teman-teman, sedikit lagi. Oke, kurang lebih segini cukup. Oke teman-teman, untuk tutorialnya cukup sampai di sini. Jika teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.